Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin Koungo. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Indonesia pada masa kolonial. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini yang suka sekali membaca dan menulis serta memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk wanita. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Selanjutnya, pendidikan pada masa Belanda. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan berupa membaca, menulis, dan menghitung sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Namun ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini diberhentikan, digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan basis keagamaan. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda juga memperluas pendidikan sampai di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota. Karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu oleh Van de Bos membutuhkan banyak tenaga ahli, namun saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politis etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang menjadi bernama sekolah rakyat. Selanjutnya, zaman pendudukan Jepang. Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan. Selain itu, Jepang juga menyediakan sekolah rakyat sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan sebagai guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Sekian penjelasan video tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.